Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tari Dwi Sabukri dengan NIM 233700037 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang logistik sekarat perdagangan tidak terangkat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu ekonomi. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini terdapat latar belakang. Logistik merupakan suatu istilah penyimpanan barang dalam skala yang besar, di mana tidak dapat dipisahkan dengan bidang industri, terutama industri pengiriman paket atau pengiriman logistik. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan dengan teknik presence detection pada teknologi Bluetooth Beacon untuk mempermudah pekerja dalam menemukan logistik di gudang diharapkan dapat mempersingkat waktu. Adapun tujuan dari kegiatan logistik yaitu untuk mendapatkan barang dalam waktu, tempat, jumlah, dan kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau dan tetap dapat memberikan keuntungan bagi penyedia jasa logistik. Slide selanjutnya. Logistik adalah manajemen aliran perpindahan barang dari suatu titik asal yang berakhir pada titik konsumsi untuk memenuhi permintaan, contohnya tertuju pada konsumen ataupun perusahaan-perusahaan. Slide selanjutnya. Masuk ke slide perumusan isu dan penetapan isu. Kriteria A adalah aktual, sedang terjadi, atau dalam proses kejadian. Kriteria P adalah problematik, masalah mendesak untuk dipecahkan. Kriteria K adalah kekayalan yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Kriteria L adalah layak, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas. Pada isu pertama, belum meratanya infrastruktur koneksivitas. Kriteria aktualnya adalah 5 berarti sangat kuat pengaruhnya. Dan di problematik, kekayalan, dan layaknya juga sangat kuat pengaruhnya. Masuk ke isu kedua, pengaturan rute pengiriman untuk produk dengan permintaan rendah. Kriteria aktualnya adalah 3 berarti sedang pengaruhnya. Kriteria problematik, poinnya 2 berarti kurang pengaruhnya. Kriteria kekayalannya 2 berarti kurang pengaruhnya. Kriteria L-nya juga kurang pengaruhnya. Masuk ke isu ketiga, pengamat kritik penataan logistik nasional tak memuaskan. Pada kriteria A aktual, terdapat 5, yaitu sangat kuat pengaruhnya. Kriteria problematik juga 5, berarti sangat kuat pengaruhnya. Kriteria kekayalannya 4, berarti kuat pengaruhnya. Kriteria layak berarti sedang pengaruhnya. Masuk ke slide selanjutnya. Metode USG, prioritas masalah logistik. Kriteria U ini adalah urgensi, kriteria S adalah seriousness, kriteria G adalah growth. Pada poinnya, 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Masalah atau penilaian yang pertama, belum meratanya infrastruktur koneksivitas. Kriteria urgensinya 5 berarti sangat besar, kriteria seriousness-nya 5 berarti sangat besar, kriteria growth-nya berarti 5 berarti sangat besar. Masuk ke masalah penilaian yang kedua, pengaturan rute pengiriman untuk produk dengan permintaan rendah. Urgensinya 3 berarti sedang, seriousness-nya 2 berarti kecil, growth-nya 2 berarti kecil. Masuk ke yang ketiga, pengamat kritik penataan logistik nasional tak memuaskan. Urgensinya 5 berarti sangat besar, seriousness-nya 5 berarti sangat besar, growth-nya 4 berarti hanya besar. Masuk ke slide selanjutnya. Penyebab 1. Dukungan teknologi informasi yang belum memadai. 2. Komunikasi yang juga belum memadai. 3. Kurangnya stimulus kebijakan. 4. Rendahnya efisiensi kelembagaan terpadu. 5. Harga pengiriman masih kurang kompetitif. 6. LPI Indonesia anjlok.
7. Gangguan bencana alam seperti banjir, gempa, dan kebakaran hutan yang menghambat infrastruktur transportasi dalam pengiriman. Masuk ke slide selanjutnya, dampak dari logistik sekarat. Penurunan persediaan barang, krisis dapat menyebabkan penurunan pasokan stok barang di pasar mengakibatkan kenaikan harga dan kekurangan pasokan. Keterlambatan pengiriman mempengaruhi kepuasan pelanggan. Peningkatan biaya. Biaya logistik dan pengangkutan bisa meningkatkan kesulitan dalam pengiriman, pemakaian rute yang lebih mahal, atau peningkatan biaya operasional untuk mengatasi logistik. Gangguan produksi yaitu kekurangan bahan baku. Masuk ke slide selanjutnya. Solusi. Terdapat dua solusi di sini. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan baik rantai pasokan yang lebih baik. Peningkatan perencanaan, persediaan, pengelola stok, dan prediksi permintaan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasokan. Yang kedua, diversikan rantai pasokan. Mencari pemasok alternatif dan diversikan sumber bahan baku atau barang jadi dapat mengurangi risiko tergantung pada suatu pemasok atau suatu wilayah geografis. Masuk ke slide selanjutnya. Penyebab krisis logistik, gangguan bencana alam, gangguan dalam rantai pasokan, masalah infrastruktur, perubahan kebijakan, dampak krisis logistik yaitu keterlambatan pengiriman dapat menurunnya, kepuasan pelanggan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Solusi dan respon, langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait teknologi inovasi, mengurangi krisis logistik. Masuk ke kesimpulannya adalah kesiapan, kerjasama, dan inovasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Krisis logistik tak hanya menguji ketahanan suatu industri, tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk meningkatkan respon dan memperbaiki rantai pasokan global. Saran, pemetaan risiko, identifikasi potensi risiko dalam rantai pasokan, dan membuat penelitian untuk menentukan area-area yang rentan diverifikasi rantai pasokan. Jangan tergantung pada pemasok wilayah geografis. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.